Allahi wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Abdullah Yahya yang menjadi moderator dari pembicara kita yang pertama, yaitu Kak Ashar, sang calon arsitek. Langsung saja saya persilahkan Kak Ashar untuk memulai. Terima kasih Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, kali ini aku akan mempresentasikan cara membuat maket rumah dari kardus bekas. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman sudah siap untuk sesi kali ini? Siap. Siap, Kak. Yang pertama adalah latar belakang proyek. Alasan kenapa aku memilih proyek ini adalah karena aku suka membuat desain rumah. Yang kedua adalah aku suka membuat mainan dan kendaraan dari kardus. Yang ketiga adalah aku bercita-cita menjadi seorang arsitek. Yang pertama adalah apa sih maket itu sebenarnya? Maket itu adalah bentuk tiruan gedung, kapal, pesawat terbang, dan lain sebagainya dalam 3 dimensi dan berskala kecil. Yang kedua adalah tahapan pembuatan maket rumahnya. Tahapan yang pertama adalah membuat desain rumah. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, proses pembuatan maket. Yang pertama adalah desain rumahnya. Saya mendesain rumah yang akan dibuat dengan menggunakan aplikasi Crafting and Building. Ini adalah desain rumah yang saya buat. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Alat-alatnya adalah penggaris, cutter, gunting, lem tembak, lem serbaguna, kuas, pensil, dan spidol. Habis itu adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah kardus bekas, cat akrilik, aksesoris untuk maket. Habis itu adalah karton putih. Habis itu kita akan membahas proses pembuatan maket. Proses yang pertama adalah mengukur dan memotong kardus sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Yang kedua adalah merekatkan semua bagian dari lantai 1 sesuai dengan desain yang telah dibuat. Ini aku menggunakan lem tembak untuk merekatkan semuanya.
Proses yang ketiga adalah memotong dan menempel alas untuk lantai 2. Yang keempat adalah merekatkan bagian-bagian lantai 2 sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang kelima adalah memasang bagian atap rumah. Proses yang keenam adalah proses pengecatan rumah. Dan yang ketujuh adalah memasang bagian teras dan teras rumah dan pintu dan jendela. Proses yang terakhir adalah menyelesaikan bagian luar atau taman. Dan ini adalah foto-fotonya. Ini adalah foto yang bagian depan dan bagian belakang. Habis itu adalah bagian depan, atas, dan belakang. Sekian dari presentasi kali ini. Jazakumullahu khairan. Aku akan kembalikan ke moderator. Silakan Abdullah. Wah, Kak Ashar hebat ya. Barakallahu laka. Semoga cita-cita yang menjadi seorang arsitek tercapai ya. Baik teman-teman sekalian, apa ada yang mau bertanya? Dan Aliasa. Silahkan Aliasa. Assalamualaikum, Kak. Allah bagus banget, Kak. Terima kasih. Itu pohon-pohonnya buat sendiri atau beli? Kalau beli tokonya di mana? Itu beli, itu tokonya di online. Keywordnya apa? Dari Shopee. Bentar ya. Ya, Kak, makasih. Nanti dijawab di chat ya. Kak. Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Arinka dan Ariana. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Ashar, berapa lama Bang, dia bikin rumah dari kardus bekas nih, Bang. buatan maketnya dari awal desain sampai selesai? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau dari mulai sampai habis itu 2 bulan. Habis itu kalau bikin maketnya doang itu 1,5 bulan. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rina Mardiana. Ingin bertanya, Kak, rumahnya inspirasinya dari mana? Apakah itu rumah impian Kakak? Berapa lamakah proses pembuatannya? Itu inspirasinya dari YouTube. Insya Allah sih rumah impian. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rumana. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya,
tantangan kakak membuat maketnya apa, Kak? Yang bikin susah itu biasanya itu cara mengukurnya. Habis karena itu harus sama itu, jadi nggak boleh salah ukurannya. Habis itu yang paling susah itu atapnya, karena desainnya itu atapnya itu bertumpuk-tumpuk, jadi makanya itu susah. Itu doang. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Abe. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari Biasanya sih pengertian skala. Habis itu belajar teliti. Habis itu belajar manage waktu. Habis itu bisa jadinya sabar. Ya, habis itu bisanya jadinya sabar. Bisa sabar jadinya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Salsa. Bismillah, Salsa ingin bertanya, Kak Ashar bikin rumahnya dibantu Mama atau bikin sendiri, Kak Ashar? Bantu Bunda. Biasanya Bunda bantunya itu di genteng, di atap, habis itu untuk memasang rumput-rumputnya, habis itu bikin kayak batu-batunya, habis itu ngecatnya, ngeelannya, ngeukurnya, itu lah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Kaya. Assalamualaikum, Masya Allah, bagus banget Kak. Ini maket keberapa ya yang kakak buat selama ini? Itu yang kedua. Rumah yang kedua yang pertama untuk rumah untuk kucing. Kedua yang ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Salman Ibnu Adi. Apakah digambar dulu sebelum dikerjakan? Iya, itu untuk ukurannya sama untuk template bawahnya. Jadi bisa untuk diukur untuk lantai satunya, terus ini bisa dibuat lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari DKAB. Apakah pernah gagal membuat maketnya? Berapa kali gagalnya? Untuk paket yang ini, kalau salah pasang itu biasanya dibongkar lagi. Tapi cuman kadang-kadang doang, nggak selalu. Dengan salah sedikit doang. Selanjutnya ada pertanyaan dari AHA Belajar. Kak mau bertanya, selain rumah tingkat itu kakak ada bikin apa lagi? Ada bikin kapal, ada bikin mobil, bikin robot, bikin miniatur mainan, habis itu
bikin dan habis itu bikin macam-macam kendaraan. Habis itu udah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Rina Mardiana. Bismillah, Kak, izin tanya lagi. Awal kali mengenal pembuatan maket bagaimana? Apakah ibu atau ayah kakak ada yang arsitektur? Nggak ada. Cuma suka doang. Aku suka bikin desain. Terus Bunda menyarankan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Azwa. Maket itu apa? Maket itu adalah bentuk tiruan dari kapal, rumah, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Biasanya dengan ukuran kecil, dalam bentuk 3 dimensi, dengan skala kecil juga. Ini ada pertanyaan lagi dari Abe. Maket apa yang paling susah dibuat? Yang paling susah itu maket yang sekarang yang tadi dibuat yang untuk dipresentasikan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fa. Itu lemnya bisa nggak pakai lem fox atau selain lem tembak? Bisa, tapi kalau lem fox itu keringnya lama biasanya sih. Kalau lem tembak itu bisa dipakai, makanya dipakai gara-gara itu keringnya cepat. Jadinya bisa cepat dibuatnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Abe. Pakai merek apa lemnya? Pakai lem fox, lem tembak, sama lem. Ini ada pertanyaan dari Kak Nusair. Berapa lama buatnya? 1,5 bulan kalau maketnya doang. Habis itu kalau dari mulai sampai habis itu 2 bulan. Dan juga kalau bikin desainnya itu 1 seminggu. Baik teman-teman sekalian, apa ada yang mau bertanya? Oh, ada pertanyaan dari Kak M. Salman Husham. Kak, bikinnya nggak capek, Kak? Ya, capek lumayan. Bikin-bikinnya soalnya kan bertahap. Jadi bikin-bikinnya kan soalnya bertahap. Jadi makanya capek dikit tapi ya, tapi senang, tapi suka aja bikin itu, makanya jadinya terus bikin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Abe. Pernah gak bikin maket hotel atau apartemen? Belum pernah.
Assalamualaikum Kak Ashar. Iya. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari Kak Abe. Pernah gak bikin market, hotel, atau apartemen? Belum pernah. Belum pernah. Teman-teman, ada pertanyaan lagi. Ada. Ya, silahkan. Silahkan. Silahkan Isma. Merek catnya apa ya? Pakai cat akrilik. Jazakillahu khairan, Kak. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Ini ada pertanyaan dari Kak Azwa. Kak, baru buat berapa banyak rumahnya? Baru bikin 2. Yang pertama market untuk kucing. Habis itu yang kedua adalah market rumah yang ini, yang untuk presentasinya. Mau diambilin? Paketnya. Sih, Kak. Boleh diulang lagi nggak, Kak Ashar? Ashar, boleh ditampakkan lagi nggak ke layar? Akil, itu tadi pertanyaan yang tadi Abdullah. Tadi yang pertanyaan yang pertama tadi itu udah dijawab di chat ya. Tanya tadi yang beli di mana tadi itu. Oh iya, baik Kak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Muhammad Salman Hisham. Kak, kira-kira berapa tahap bikinnya, Kak? Empat tahap. Satu yang bikin lantai 1, yang kedua bikin lantai 2, habis itu yang ketiga bikin atapnya, yang keempat bikin teras atau tamannya.
Ini ada pertanyaan dari Isma. Kak Ashar, boleh ditampakkan lagi gak rumahnya? Ya. Kayaknya udah cukup, Kak, karena udah 30 menit. Ya. Selanjutnya, saya persilahkan untuk Kak Ashar menjadi moderator berikutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama aku Azhar. Insya Allah aku akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan presentasi dari Akil. Sebelum itu, mari kita berkenalan dulu dengan Akil ya. Akil bernama lengkap Akil Sidik Hamami. Adalah persekolah rumah berusia 10 tahun. Akil saat ini bertugas sebagai wartawan cilik di salah satu majalah anak Islam. Hobinya membaca, menulis, dan beraktivitas outdoor. Pada kesempatan kali ini, Akil akan membagi pengalamannya selama 7 bulan terakhir bertugas sebagai wartawan cilik. Bagaimana cara melakukan tugas liputan, mewawancarai narasumber, dan membuat tulisan dari liputannya. Yuk sama-sama kita dengarkan presentasi dari Akil. Silahkan Akil. Ya, jazakallah khair Azhar. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Hari amsayna wa amsamulkulillah. Alhamdulillahillah syarikalah. La ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini, insyaallah sore ini saya mau berbagi pengalaman saya menjadi wartawan Muslim sini. Perkenalkan, nama saya Akil Sidik Hamami. Dari Bapak
Farhani dan Ibu Sirati Purnawati. Saya Om Suter, usia 10 tahun. Saya kakak pertama dari 5 bersaudara. Saya hobi membaca dan menulis. Saya suka bermain outdoor, terutama bermain sepak bola. Saat ini saya bertugas sebagai wartawan. Kenapa saya ingin menjadi wartawan Muslim Cilik? Karena yang pertama saya ingin belajar. Jadi ketika kakak redaksi menghubungi saya untuk melaksanakan tugas, jadi saya harus belajar mempersiapkan semuanya, mulai dari cari-cari info, mencari narasumber yang bisa diwawancarai, atau mencari referensi. Kemudian saya ingin menambah kemanfaatan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat. Saya ingin bermanfaat bagi orang lain dengan tulisan. Yang ketiga, saya ingin ilmu yang saya pelajari barokah. Dan saya juga belajar beramal jama'i atau bekerja sama baik dengan kakak redaksi maupun dengan teman-teman sesama wartawan Muslim. Perjalanan menulis. Saya usia 5 tahun mulai menulis di buku tulis tentang sirah Nabi, perang Rasulullah. Usia 6 tahun pertama kali mengirimkan tulisan ke fanpage Muslim Kecil dan seru setiap saat.com. Dan setelah itu saya mulai serius mengikuti kelas menulis di Cerivitas, kelas Dreamy, dan Wonderland. Saya mengikuti audisi wartawan untuk majalah Anak Islam Ciluba pada tahun 2020. Alhamdulillah, saya diterima menjadi wakil angkatan 4. Saya bertugas selama 1 tahun sebagai wartawan cilik, terhitung dari Maret tahun 2020. Saya memiliki tantangan dan hambatan, yaitu manajemen waktu. Masalah teknis seperti kehilangan rekaman, kehilangan dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian hambatan yang terbesar adalah wawancara di saat pandemi. Di saat pandemi ada wawancara yang dilakukan secara online, tapi ada juga yang offline. Jadi saya harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kemudian yang terakhir adalah kedisiplinan terkait deadline. Apa saja tugas wartawan cilik? Tugas wartawan cilik di majalah Anak Islam Ciluba adalah menulis sesuai rubrik yang ditentukan oleh redaksi setiap bulan. Kemudian wawancara narasumber atau meliput ke suatu tempat. Menulis hasil wawancara dan hasil liputan. Koordinasi dengan redaksi dan teman sesama wartawan cilik. Beberapa hal tentang wawancara. Wartawan cilik atau wakil selalu bertugas dilengkapi surat tugas atau surat izin wawancara. Narasumber ditentukan kesepakatan dengan redaksi. Untuk menghubungi narasumber, saya masih dibantu orang tua. Dan wawancara juga masih didampingi oleh orang tua. Bagaimana saya melakukan wawancara? Hal yang penting ketika wawancara, yang pertama adalah meluruskan niat. Kemudian memperkenalkan diri dan beramah tamah sebelum wawancara.
wawancara dan meminta izin untuk mendokumentasi seperti meminta rekaman, foto, dan bahkan meminta foto dokumentasi pribadi narasumber. Bertanya sesuai dengan daftar yang disiapkan. Jadi, setiap surat wawancara ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan kepada narasumber. Kemudian memperhatikan narasumber dengan cermat. Disarankan bertanya kembali jika belum jelas. Dan tidak lupa mengucapkan jazakallahu khair bila sudah selesai. Menulis laporan wawancara. Mendengar berulang rekaman wawancara, memeriksa status wawancara, menulis laporan, dan melakukan editing sebelum dikirim ke redaksi. Dan menerima feedback dari redaksi. Misalnya jika ada yang salah dan perlu direvisi, itu akan segera saya perbaiki. Siapa saja narasumber yang pernah diwawancara? Siswa berprestasi Kak Muhammad Wildan dari Klaten. Di antara prestasi-prestasinya adalah juara 1 pidato Islam tingkat nasional. Kemudian Ustadz Migdad Muhammadun LC, narasumber rubrik utama dengan tema silaturahmi. Ibu Mayasya, Kepala Sekolah TKIT Yapit Bekasi, narasumber untuk rubrik profil sekolah. Dr. Hanif Farhani, Dr. Hewan Hanif Farhani MSI, narasumber untuk rubrik tips dengan tema tips memelihara hewan untuk anak. Dan Ibu Asri Puji Mahanani SPD, narasumber untuk rubrik utama dengan tema liputan yang pernah dilakukan ke Museum Sumpah Pemuda dan liputan kegiatan kelas online fotografi Shutterstock oleh Oleko Academy. Jazakumullah khair. Saya serahkan kepada moderator. Silahkan moderator saya kembalikan. Atau jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan bisa lewat chat atau mikrofon. Masya Allah, bagus sekali Akil presentasinya. Sekarang apakah ada yang pengen bertanya? Ada pertanyaan dari Abi. File presentasinya pakai aplikasi apa? Ini aku pakai aplikasi Canva. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Kak Akil. Paling suka menulis tema apa? Dan paling suka mewawancarai hal tentang apa? Saya suka menulis tema
Saya suka kalau tema saya suka nulis. Yang paling saya suka mewawancarai profil sekolah. Ada pertanyaan lagi dari AB. Kak Akil tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Ada lagi pertanyaannya dari Abdullah. Akil, bagaimana rasanya menjadi wartawan cilik? Saya senang bisa jadi wartawan cilik. Tapi saya masih sering grogi. Ada pertanyaan dari Salsa. Bismillah. Salsa izin bertanya, apakah Kak Akil sudah pernah menulis buku di verifikasi? Kalau sudah, judul bukunya apa? Saya sudah pernah menulis buku di Cedivitas. Judul bukunya ada catatan pertamaku mengenal Allah dan petualangan musim kemarau dan zikir-zikir mungil akhir. Ada pertanyaan dari Abel lagi. Sekarang masih jadi wartawan? Alhamdulillah masih. Sampai Februari. Oh, ada pertanyaan lagi dari Mila Aulia Nur Komari. Assalamualaikum Kak. Di usia berapa bisa membaca? Sudah bisa membaca usia 4 tahun. Ada lagi pertanyaan dari Abek. Pak Akil digaji nggak? Enggak digaji, Kak. Tapi bisa dapat majalah gratis dan pelatihan. Habis itu ada pertanyaan lagi dari Azwa. Wartawan itu apa, Kak? Orang yang bertugas mencari berita. Ada lagi dari Abdullah. Apa tantangannya waktu wawancara dengan narasumber? Seperti yang sudah aku bilang tadi, aku masih grogi. Masih suka grogi. Jadi menyesuaikan. Ada pertanyaan lagi dari Rumana Al-Hulwa. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah Kak Akil pernah kesusahan waktu menulis majalah atau menjadi wartawan cilik? Syukran. Kesulitan yang saya alami biasanya kesulitan teknis. Seperti kehilangan rekaman hasil wawancara, kehilangan dokumen wawancara. Alhamdulillah ada backup.
Kak, ada pertanyaan lagi dari AB. Gimana kerjanya? Kerjanya tiap bulan dapat tugas. Tugasnya berbeda-beda dan dikerjakan di tempat yang berbeda-beda. Oh. Ada pertanyaan lagi dari Arin dan Ariana. Wawancara itu apa? Wawancara itu menggali informasi dengan pertanyaan kepada narasumber. Ada pertanyaan lagi dari Abdullah lagi. Akil, susah nggak menulis berita itu? Alhamdulillah, nggak susah, tapi kadang bisa susah. Karena ada mentornya. Jadi bisa bertanya-tanya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau aku mau nanya, boleh nggak? Iya, boleh. Silahkan, Azhar. Tema apa yang paling menarik selama ini? Tema yang menarik itu tentang profil sekolah, tentang tips memelihara hewan peliharaan untuk anak, tips memelihara hewan peliharaan, dan liputan ke tempat seperti ke Museum Sumpah Pemuda. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari AB lagi. Pernah gagap nggak ketika wawancara? Hehe, soalnya aku presentasi gagap. Pernah. Ini malah sering banget kalau wawancara. Tapi lama-lama udah nggak grogi lagi dan sudah terbiasa. Ini aku tanya. Ada pertanyaan lagi nih dari Abdullah. Ada tips nggak buat teman-teman yang ingin jadi wartawan cilik? Teman-teman banyak membaca dan rajin menulis. Kalau bisa belajar menulis kepada mentor atau ikut kelas menulis. Yang penting banyak membaca. Ada lagi, apa pertanyaan lagi? Di kota mana kerjanya? Di Bekasi. Tapi pusat majalahnya di Solo. Ada lagi pertanyaan dari AB. Cita-citanya jadi apa? Cita-cita saya menjadi penulis. Udah kayaknya nggak mau yang bertanya. Ada lagi nggak mau ada yang mau bertanya?
teman-teman, kita ada sisa waktu 5 menit lagi. Apa ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi dulu sesi kali ini ya. Terima kasih kepada Akil atas presentasinya kali ini. Sama-sama. Sama-sama. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator akan serahkan kepada Abdullah. Silakan Abdullah. Maaf, tadi aku pengen serahkan ke Akil. Silakan Akil. Terima kasih Azhar. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sore ini sahabat kita berdua akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat marble run. Sebelum itu saya akan mengenalkan Abdullah terlebih dahulu. Abdullah adalah homeschooler yang berusia hampir 10 tahun yang hobinya bersepeda dan membuat mainan sendiri dari kardus. Dia bercita-cita menjadi seorang engineer. Abdullah hampir selalu membuat mainannya sendiri. Mainan yang pernah dibuatnya antara lain adalah web shooter, dump truck dengan pengungkit sederhana. Pada sesi presentasi kali ini, Abdullah akan membagikan cara membuat permainan marble run dari kotak bekas cetak. Pada Abdullah, silahkan. Terima kasih Akil. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan cara membuat marble run. Biodata singkat, nama Abdullah Yahya Abdul Razak, tempat, tanggal lahir, Bandung 12 November 2011. Hobi, naik sepeda, membuat mainan dari kardus dan barang bekas lainnya. Cita-cita, menjadi seorang engineer.
Mengapa membuat mainan sendiri? Saya tertarik dengan mesin dan cara kerjanya. Saya suka berkreasi dengan kardus bekas. Membuat mainan sendiri, membuat mainan ada kepuasan tersendiri. Apa manfaat membuat mainan tersendiri? Mengasah kemampuan merancang sebuah produk, memahami cara kerja sebuah mainan dengan mesin, melatih imajinasi. Apa itu Marble Run? Marble Run, atau lebih tepatnya Lime Brain Marble Run, adalah sebuah kotak permainan di mana di dalamnya ada sebuah atau lebih bola kecil yang bisa menggelinding dalam kotak tersebut. Mengapa saya memilih membuat Marble Run? Permainan ini seru dan menantang. Gampang dibuat. Saya menggunakan kotak bekas sereal dan stik es krim sebagai bahannya. Murah meriah. Bagaimana cara membuat Marble Run? Alat dan bahan. Kardus bekas sereal, stik es krim jumbo warna-warni, gergaji mini, lem tembak, craft knife, tang. 1. Kardus dibelah 2. 2. Stik es krim dipotong dan disusun lalu ditempel. 3. Disusun kayak gini. 4. Ini contoh stik es krim yang dipotong. 5. Ini cara membuat lubang pada kotak Marble Run. 6. Ini hasil Marble Run yang saya buat. Assalamualaikum. Cara bermain Marble Run. Ini gimana cara mainnya? Jangan lupa, bermain memang mengasihkan, tapi jangan sampai ia mengalahkan tugas-tugas kita yang wajib ya. Terima kasih teman-teman. Jazakumullahu khairan. Wah, Masya Allah. Kreatif sekali Kak Abdullah. Barakallahu fiik. Teman-teman silakan bertanya. Ada pertanyaan boleh lewat chat atau lewat suara langsung. Silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan. Kak Abdullah, ada pertanyaan masuk dari Rita M. Dari Bunda Rita. Kak, mengapa tiba-tiba kepikiran untuk buat mainan sendiri? Untuk yang ada instalasi listriknya itu belajar di mana? Masya Allah, seru ya. Silahkan, Kak. Pak Abdullah, silahkan dijawab. Di rumah saya tidak ada game. Cek.
Jadi, saya belajarnya dari YouTube. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya dari Hanif. Abdullah belajar dari mana? Saya cari inspirasi dari YouTube. Ada pertanyaan dari Isma. Dari Zea dan Zalfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, membuat marble run itu susah atau gampang ya, Kak? Gampang. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi dari AB. Perlu berapa slide file presentasinya? Kurang lebih 12 slide. Pertanyaan selanjutnya dari Salsa. Bismillah, izin bertanya Kak Abdullah, dapat inspirasi dari mana untuk membuat marble run-nya? Masya Allah, bagus sekali marble run-nya. Pertanyaan yang seperti ini sudah dulu ya, karena tadi sudah dijawab. Selanjutnya dari Azhar. Izin bertanya, dari start sampai selesai berapa lama prosesnya? Sebenarnya sebentar, tapi karena mau dibikin jadi foto, jadi 2 hari. Wah, Masya Allah. Abdullah, ada pertanyaan lagi dari Azza Abdullah. Kak, boleh tahu link YouTube rujukannya? Saya nggak ada link khusus. Tapi kalau itu, cari aja how to make a cardboard electric car. Atau how to make a marble run. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Salman Hisham. Kak, bikinnya dibantu orang tua atau kakak bikin sendiri? Saya bikin sendiri. Masya Allah. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari Rumana Al-Hurufah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Berapa lama kakak membuat mainannya? Tadi sudah dijawab. Sebenarnya sebentar, tapi karena mau dibikin foto jadi 2 hari. Ada pertanyaan dari Hanif. Ada pertanyaan dari Hanif. Channel YouTube-nya namanya apa? Nggak ada yang khusus. Ada pertanyaan dari ABK. Kenapa nggak ada cara membuat marble run? Dan udah berapa kali bikin marble run? Saya sudah membuat marble run-nya 2 kali. Ya Allah. Ada pertanyaan lagi dari Rumana Al-Hulwah.
Izin bertanya lagi, Kak. Apakah kakak pernah gagal atau kesusahan saat membuat mainannya? Syukron. Enggak. Kalau mau aboran, enggak. Kalau Ada pertanyaan. lain pernah. Ada pertanyaan dari Azhar. Izin bertanya lagi, itu halangannya apa saja? Kalau saya kesulitannya di listriknya. Ini ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi di AB. Pelajaran apa yang kakak dapat? Saya belajar untuk manajemen waktu, juga menjawab tantangan dan kesulitan. Masya Allah. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Isma ingin bertanya, Silahkan. itu Kak Abdullah, kan itu kelerengnya kayak penjara sama stik es krim. Cara ngeluarinnya dilompat-lompatin atau kayak gimana ya? Pas di video itu. Itu buat nyimpen kelerengnya. Cara mengeluarkan untuk dimainkan lagi gimana ya, Kak? Diambil pakai tangan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, apakah ada lagi teman-teman? Ada pertanyaan lagi dari Rumah Al-Mudah. Ya, kapan kakak suka membuat mainan bekas? Syukron. Dari umur 6 tahun. Ya Allah.
Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, bisa kita tutup. Silahkan kalau masih ada. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada. Jazakumullah khairan. Untuk Kak Abdullah yang semoga kita bisa mengambil manfaat dari presentasi kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Selanjutnya pada Bu Mirza kami persilahkan jika ingin menambahkan. Tafadhol Ibu. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum, teman-teman yang di sini. Ini semoga teman-teman AHA Belajar yang lain juga ada ya, karena ini akan menjadi penutup penutup presentasi AHA Belajar. Barakallahu fikum. Kita sudah melalui 3 bulan lebih perjalanan belajar ya. Dan Masya Allah, ada banyak, pastinya banyak yang teman-teman sudah apa nih? Sudah pelajari? Sudah apa nih? Coba Bu Mirza mau tahu apa yang sudah teman-teman titik-titik? Ada teman-teman AHA Belajar di sini? Silakan. Apa yang sudah teman-teman pelajari misalnya? Sebutkan satu kata. Silakan. Siapa saja? Dari 3 bulan lebih ini? Aku belajar memanajemen waktu. Manajemen waktu ya, Masya Allah. Karena ada hal-hal lain juga kan yang menjadi prioritas. Belajar fokus ke target nih. Belajar fokus, Masya Allah. Dan Abdullah, silahkan. Aku belajar rendah hati karena teman-teman hebat. Masya Allah, belajar rendah hati karena teman-teman hebat. Barakallahu fikum. Kalau teman-teman AHA Belajar lain selain yang presenter di sini, ada yang mau menambahkan belajar apa lagi ya? Kayaknya udah ada mungkin yang belum disebutkan nih sama teman-teman yang lain. Bisa kasih waktu 30 detik. Ada yang mau menambahkan nggak? Silahkan. Ketelitian untuk membuat suatu. Ketelitian, Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya yang penting selesai, enggak ya, kayaknya enggak gitu ya. Sekarang kalau sebelumnya misalnya sangat teliti, sekarang sangat teliti sekali gitu. Barakallahu fiik, Salsa. Ada lagi mungkin teman-teman AHA Belajar yang lain? Belajar menangani kesulitan, Bu. Menangani kesulitan, bagus. Barakallahu fiik ya, mengatasi kesulitan ya. Iya, Masya Allah, karena dari kegagalan itu kita belajar gitu. Dari keberhasilan juga kita belajar gitu ya. Ada lagi nih sebelum Bu Mirza tutup. Bu Mirza serahkan lagi ke moderator untuk yang benar-benar menutup seri ini. Tidak ya, barakallahu fikum. Masya Allah, semoga apa yang sudah kita lalui 4 bulan malah ya, 4 bulan lebih ini memberikan manfaat bagi kita untuk menjadi muslim yang semakin takut kepada Allah. Benar, Masya Allah. Itu yang Bu Mirza ingin dengar ya. Jadi memiliki rasa bahwa yang kita lakukan, yang kita miliki itu adalah kemudahan dari siapa?
Dari Allah. Dari Allah, betul ya. Kemudahan dari Allah, betul. Dan itu adalah takdir dari Allah kita bertemu di sini sampai pada tahap ini ya. Semoga teman-teman tidak berhenti belajar meskipun nanti Ahab belajar buka batch baru ya. Meskipun batch yang ini hari ini adalah hari yang terakhir, semoga saja memberikan banyak manfaat pada teman-teman semua dan khususnya kepada Bu Mirza, karena kan kalau yang mengajarkan juga harus menerapkan apa yang dikatakan ya, kalau enggak nanti dibenci katanya kan, kalau kita mengatakan apa yang kita tidak lakukan katanya akan menjadi manusia yang dibenci gitu, seperti itu. Baik, barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan terus dalam perjalanan belajarnya. Dan demikian dari Bu Mirza. Bu Mirza mohon maaf ya jika selama pelaksanaan hal belajar ini ada hal-hal yang kurang berkenan, gitu ya. Bu Mirza salam, kemudian Bu Mirza silakan lagi ya. Jadi yang tutup adalah moderator ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak moderator. Jazakumullah khair Bu Mirza. Ya, jazakumullah khair. Teman, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.